kalau sesuai prediksi musim hujan ini kemungkinan akan berakhir di bulan April pertengahan Mei seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin berarti bisa diprediksi bulan Mei pertengahan atau akhir gitu ya. Ini udah mulai memasuki musim kemarau gitu ya, Pak Tirta. Nah ini bisa disampaikan kepada sahabat Sonora peralihan dari musim kemarau hujan ke musim kemarau. Kira-kira musim kemarau puncaknya terjadi bulan apa diprediksi seperti apa? Ya, baik. Jadi sebelum kita memasuki periode musim kemarau, kita jangan lupa bahwa akan terjadi peralihan musim ya. Peralihan musim itu terjadi di bulan April Mei seperti ini. Namun perlu diwaspadai, perlu diketahui juga ya bahwa di saat peralihan itu juga potensi bencana juga ada. Artinya ketika terjadi hujan yang disertai kilat ataupun petir itu memungkinkan juga terjadi, namun sifatnya sporadis seperti itu, yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi tentunya seperti itu. Jadi kita menghadapi musim kemarau nanti masih di periode bulan Mei yang akan datang seperti itu. Oke, kalau prediksi sendiri ini bakalan terjadi puncak musim kemarau bulan apa, Pak? Diperkirakan di bulan pertengahan Mei seperti itu. Itu puncak musim kemarau secara umum di Bali ya? Iya, untuk awal dari musim kemaraunya seperti itu. Oke, jadi ini perlu dipersiapkan tentunya peralihan musim ini ya, Pak Tirta, karena bakalan tidak menutup kemungkinan terjadi bencana alam juga gitu ya. Betul. Oke, nah tentunya yang terakhir nih Pak Tirta, apa yang disampaikan buat sahabat Sonora terutama di cuaca seperti sekarang yang dipengaruhi juga siklon tropis Carlotte ini kepada sahabat Sonora, apa yang perlu dipersiapkan juga dan apa yang ingin disampaikan? Baik, yang pertama untuk terkait dengan suhu yang cukup tinggi belakangan ini, itu perlu ketahui juga dampak terhadap kesehatannya. Jadi masyarakat juga perlu memperhatikan dari segi bagaimana menyikapi itu. Tentunya ada beberapa kiat atau beberapa hal yang harus dilaksanakan, seperti misalnya yang pertama mungkin menghindari dari dehidrasinya seperti itu. Kemudian bagaimana potensi terjadinya penurunan kesehatan akibat dari sakit kepala juga karena dehidrasi itu. Kemudian dari kulit yang terasa panas akibat dari suhu itu tadi. Kemudian kejang-kejang dan lain sebagainya. Namun dengan adanya siklon tropis juga ya yang terjadi, masyarakat hendaknya mengetahui dan mewaspadai terjadinya potensi bencana yang terjadi di wilayah masyarakat itu sendiri, dan perlu mengetahui ya potensi bencana apa di wilayah masyarakat itu berada. Jadi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi seperti saat ini akibat dari adanya siklon tropis, tentunya masyarakat bisa mengenali ya daerah mana yang memiliki potensi bencana itu tersebut. Oke, baik, ada tambah lagi Pak Tirta? Mungkin himbauan kepada masyarakat juga agar di saat musim panas, maksudnya suhu tinggi belakangan ini, untuk banyak mengkonsumsi air mineral ya, seperti itu yang pertama. Kemudian untuk menggunakan pakaian yang cukup longgar ya untuk menghindari gerahnya itu tadi. Kemudian menggunakan topi juga ya untuk teriknya sinar matahari, dan juga menggunakan semacam sunblock seperti itu. Ya. Oke, baik. Bagi sahabat Sonora yang mungkin ini juga pingin tahu ya Pak ya tentang perkembangan dari cuaca di Bali, ini bisa akses BBMKG di mana nih? Baik, bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini terkait cuaca dan
hal-hal lain juga BMKG membuka layanan informasi cuaca dan iklim 24 jam ya, melalui ada di websitenya ya, websitenya di balai3.denpasar.bmkg.go.id. Kemudian juga ada emailnya, juga bisa beremail ya di bbmkg3@bmkg.go.id atau cuaca.bmkg3@gmail.com ya. Kemudian ada juga Instagramnya ya, Instagram itu di BMKG Bali ya. Kemudian juga ada Twitter ya, Twitter di bbmkg3 tentunya. Kemudian ada Facebook juga di BMKG Wilayah 3 Denpasar. Kemudian juga ada WhatsApp dan Telegram di 082147011360. Kemudian untuk mempermudah karena sekarang zamannya gadget ya, Mas. Jadi di aplikasi iOS juga dan Android bisa di-download ya di info BMKG ya. Seperti apa cuaca yang akan datang, kemudian informasi terkait dengan iklim maupun gempa bumi, seperti itu. Baik, jadi bisa diakses semua di sana Pak Tirta ya? Iya, betul. Baik, Sobat Sonora, itu dia obrolan kita. Terima kasih Pak Tirta Wijaya sudah Sama-sama berbagi informasi kepada Sobat Sonora di sore hari ini. Ya. Mudah-mudahan kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Baik Mas. Oke, Sobat Sonora, itu dia obrolan kita sore hari ini bersama Pak Tirta Wijaya selaku Subkoordinator Pelayanan Jasa BMKG Wilayah 3 Denpasar. Dan pastinya tetap dihimbau kepada masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini.